Sarir, Om Freddy. Selamat malam Om Iwan, Om Sarir. Pak, ya, selamat malam semua. Sehat-sehat segar ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Om? Om Seminggu ini aman-aman seminggu ini. aman, alhamdulillah. Nggak Ya, lihat nggak lihat sampah berceceran di sekitar rumah Om. oh saya dapat itu malah eh, minta pengarahan untuk sosialisasi di kepala kampung di kampungnya Bapak. Gara-gara kita jadi awareness pas pulang kampung ngecek gitu. Sebelum tayang Kampung kita mungkin nggak kepikir kalau pulang kampung ngecek gimana di kampungnya. kampungnya di mana Om? Ah malu bilang. Ngobrolin soal apa nih Om? Ya, kita lanjut tentang plastik. Ada Hmm. harapan-harapan baru. Saya langsung share ya, dan termasuk nanti di akhir kita angkat lagi pelajaran dari Tornado Kishore. Hmm. Jadi, tapi kita lihat kita itu ini apa sih yang udah ada perkembangan terakhir nih? Kita kan concernnya dengan fossil based plastic bisa tergantikan apa enggak gitu. Tayangan sebelumnya kita udah bahas eh, harapan-harapan alternatifnya ya mungkin masih beberapa tahun lagi, tapi kita lihat ya. Jadi permasalahannya dulu nih, permasalahannya apa sih dengan fossil based plastic ini ya, kita ikuti. When plastic reaches the ocean, the sun's UV rays and saltwater make it brittle. Thrown about by the ocean waves, plastic items begin to break into smaller and smaller pieces. Eventually, they become microplastics. Measuring just 5 millimeters or less in diameter, these tiny, abundant microplastic pieces make their way into the marine food chain and pose a serious threat to ocean life. Nah, gimana sih bisa sampai ke laut? Ya, kita tayangan sebelumnya udah bahas kan. Ingat Udah aja, sering banget kita bahas. Bengawan Solo deh, yang dibuang ke jalan tuh akan berakhir di laut. Jadi mikro dan nanoplastik yang terkonsumsi manusia akhirnya, kemudian kepunahan beberapa spesies di laut, ekologi laut, dan ikut berperan dalam mempercepat perubahan iklim. Referensinya kita cantumin sini PBS 1, PBS 3, Marine Debris 1, Marine Debris 3. Dan diangkat lagi waktu kita interview di tayangan 22 Profesor Nandita Kishore itu permasalahan secara umum ya. Jadi, nah, jenis-jenis plastik dalam aspek ramah lingkungan. Nah, ini kita lihat. Yang pertama fossil based plastik ya, dia sama sekali sampahnya dan industrinya tidak ramah lingkungan. Dan ini sejarahnya sejak 1907 backlight ditemukan dan kemudian polietilen sampai sekarang tuh yang kita nikmatin itu fossil based plastik gitu ya. Hmm. Kemudian Om, ya Om, sebenarnya kalau kita bicara perkembangan baru terkait plastik itu, mungkin banyak juga yang belum tahu ya bahwa plastik itu teknologinya berkembang terus gitu ya Om ya. ya, ya, Jadi selain teknologi mengenai plastik-plastik yang sekarang sudah ada, kemudian ditambah kualitasnya, ditambah eh, durability-nya, kemudian pemanfaatannya dan lain sebagainya, teknologinya juga dalam pemanfaatannya itu juga ada perkembangan-perkembangan baru mengenai plastik yang mulai mengarah ke, sebetulnya bukan mulai sekarang ya, sudah lama mulainya ya, mengarah ke yang aman-aman untuk lingkungan gitu ya Om ya. ya. Jadi pencarian alternatif itu jalan terus gitu. Benar. Dan yang akan kita obrolin sekarang kan ini kan perkembangan baru terkait plastik yang ke arah aman terhadap lingkungan gitu ya Om. Ya, yang memberi harapan lah ya bahwa satu saat mungkin alternatif ini akan bisa menggantikan yang fossil base. Tapi yang Mm-mm. berupa harapan ya, tapi paling nggak kita lihat. Nah, ini yang kedua ini adalah bioplastik dan biodegradable dan compostable. Saya gali lagi definisinya ternyata lebih detail. Biodegradable itu dapat terurai oleh bakteri, organisme, dan secara alami bersaksi dengan alam. Dan jangka waktu prosesnya tuh 6 bulan sampai 1000 tahun.
Ya, Proses apa Om? Proses dekomposis ininya. dia biodegradable oleh bakteri secara alami. Prosesnya tuh Kalau paling cepat 6 bulan, paling lama 1000 tahun. Ini menurut reference yang saya cari ya. kalau Eh, biodegradable ya mungkin sampai 1000 tahun, ini sama aja polimer nih, plastik. betul, betul. Tapi nanti kita lihat. Jadi ya kalau sebetulnya yang 100% bioplastik itu sih lebih cepat biodegradable. Dan kemarin Pak Nandu kasih contoh juga kan, kertas itu apalagi. Jadi mereka sudah ada juga alternatif membuat wax coated paper. Ya, tapi umur shelf-nya pendek. Tapi ya begitulah. Tapi itu sebagai alternatif menggantikan plastik. Kemudian compostable. Ternyata compostable ini dia memang bisa berasimilasi tanpa memberi efek, tapi dia diarahkan. Jadi keadaan yang dibentuk oleh manusia. Jadi memang ada alat bantunya gitu ya, compostable segala macam. Dan menurut standar industrinya, kalau mau naruh label compostable itu harus terurai dalam 180 hari. Hmm. Tapi dia tidak secara alami, jadi ada alat bantu, ada kondisi yang dilakukan oleh manusia. Jadi yang biodegradable itu memang lebih lama, tapi dia secara alami gitu. Hmm. Ini dan yang berkembang sekarang adalah orang yang mencoba mencampurkan A dan B. Jadi campurnya tuh bukan cuma melapis, tapi benar-benar di breakdown sampai monomer, sampai bentuk cair, Hmm. sehingga benar-benar jadi satu materi dan hasilnya katanya biodegradable katanya. Jadi ini kita lihat. Ya. eh Enggak Om. ya. Itu untuk yang campuran ini, tadi yang Mhm, sebelumnya nih Om. mhm, Tadi kan ada yang dari fossil fuel base, kemudian ada yang berdasarkan bio ini ya. mhm. Bioplastik. Kemudian yang terakhir adalah yang campuran antara A dan B, antara fossil fuel base sama yang bioplastik ini gitu. Mhm. Ini kan mereka bikin campuran ini karena masing-masing yang A dan B itu ada kelebihan dan kekurangannya ya Om. Betul, Betul ya. betul. Nah Om Sahril ada ini nggak bisa ngasih pendapat nggak nih mengenai ini? Om Sahril cukup lama di plastik nih mainnya. Mhm. Ya, jadi ini yang C campuran ya tentunya gabungan antara fuel-based plastik dengan biodegradable. Jadi Hmm. ada istilahnya itu plastik multi-layer, tapi lapisannya itu bukan semua plastik, tapi ada bahan bioplastik atau biodegradable supaya Hmm. apa namanya biodegradable-nya ini bisa tahan panas. Jadi kelemahannya biodegradable dan tidak tahan panas, makanya itu perlu dilapisi bahan plastik. Yang fungsinya Hmm. hampir mendekati plastik yang 100%. Tapi masih Tapi bisa disebut ramah lingkungan. Tapi penggunaannya tapi hanya untuk apa tadi? Untuk multi layer aja gitu atau bisa ya, dipakai? ya ini definisinya nanti Om Iwan, tapi dari saya kalau untuk campuran mix itu apa namanya dalam proses terpisah multi layer. Tapi kalau ini digabung, mungkin Om Iwan punya literatur sendiri dari datanya Oke. ya. Oke, Kalau oke, oke. kalau sepemahaman saya ini harus terpisah karena fungsinya kan ada sedikit berbeda antara lapisan biodegradable dengan material plastik itu. Jadi Hmm. biodegradable dilapisin itu supaya dia bisa apa tahan panas lapisan Hmm. plastiknya gitu. Hmm. Ya, seperti ya Oke, oke. sebelumnya kan juga Om Syahrir udah bilang kan, bioplastik tuh nggak akan bisa tahan panas gitu. Kalau supaya dia bisa tahan panas, dicampur. Cuman yang sudah dikenal Om Syahrir, mungkin yang di industri yang ada di Indonesia, dicampurnya itu pasti berupa layers ya. Jadi dia ditempelin, bioplastik ditempelin dengan layer yang fossil based plastik. Kalau saya baca, kalau saya ikuti videonya, cuman kita nggak putar di sini videonya ya. Tapi nanti itu slide berikutnya. Kita tanda tanya dulu nih, bahwa sebetulnya kalau kita belajar sejarahnya, yang 1907 tadi itu dari sejarah plastik itu kan backlight itu kan fossil based plastik. Tapi sebelum itu, yang J.W. Hyatt temukan itu sebetulnya plant based. Jadi itu bioplastik. Cuman
ya itu performance-nya kalah. Jadi akhirnya begitu keluar backlight lah yang dipakai sampai sekarang bioplastik apa yang bio fossil based plastik itulah yang jadi kita mesti bertanya-tanya dan mencari ya apa yang bisa menggantikan fossil based plastik. Ternyata, nah ini bisa di ini linknya dan kalau saya intisarikan aja dalam 2 poin di slide berikutnya adalah ini yang masih berbasis fossil fuel satu, ada satu lagi yang campur dan campurnya ini kalau saya ikuti videonya mereka benar-benar pecah menjadi monomer bentuk cair kemudian jadi satu material jadi kesannya sih tidak berupa layers gitu kalau saya ikuti videonya ya jadi ya kita nggak tahu mungkin ada teman-teman Ini mungkin materialnya oxo, Pak, aditif. Kalau bio ya mungkin perlu dilihat juga apa produknya ini sudah terpakai secara mass production atau hanya sekedar trial error aja gitu. Masih dalam proyek percobaan Ya, gitu ya, iya, Mas Ariel iya. ya maksudnya ya. Ya. kalau Kalau yang dicampur ada itu oxo namanya, plastik oxo aditif yang supaya plastiknya itu bisa cepat terurai, tapi bukan biodegradable. ya Hmm. jadi mungkin teman-teman yang ahli industri kimia mungkin bisa Ya, kasih masukan lagi ini cuman kami angkat dari apa yang kami baca dan kelihatannya memang belum menjadi ya, produksi secara komersial jadi masih terus menerus researchnya Mm-mm. yang saya baca di link tadi nih ya di Iya, saya pernah dengar juga ada perusahaan besar yang melakukan percobaan-percobaan semacam itu, bahkan sudah lebih dari 20 tahun juga masih terus saja mencoba ya. Om. iya itulah kita jadi kita hanya bisa berharap Kalau kalau campuran ada bio dengan jenis material lain, tapi bentuknya komposit. Jadi ada istilahnya itu rigid plastik, ya gabungan plastik dengan bahan non plastik. Itu ada istilahnya wood plastic composite. Jadi kayu dicampur dengan bahan plastik. oh bahkan Tapi campuran tapi kayu ya. tapi fungsinya itu bukan buat degradable lebih cepat, tapi memang fungsinya menggantikan pemakaian kayu yang berlebih menggunakan campuran plastik. Jadi berbeda. Iya, Jadi itu sekarang banyak dipakai Om untuk apa namanya seperti lantai-lantai outdoor ya, gitu kan. ah, Itu campuran karena plastik sama kayu, iya, kena kelemahan kayu kan dia cepat apa lapuk. keropos lapuk, makanya ditambahkan Mm-mm. plastik sehingga kayunya lebih kuat, tahan Iya, apa namanya lapuk, tidak cepat keropos. Dengan plastik kan bisa lebih lama. Nah, dan tapi lebih mahal. ya betul. Nah, definisi campuran polimer dari fossil fuel dengan biopolimer ini mungkin perlu lagi dikulik lah, Ken Om Iwan. Karena saya sendiri belum terlalu paham juga nih, mesti Ya, dicari Iya, nih. iya. pada saat kita tayangkan kita undang teman-teman dari industri kimia mungkin untuk kasih pendapat. Tapi memang seperti di tayangan sebelumnya kita pernah bahas, memang sampai hari ini belum ada yang bisa menggantikan. Bahkan saya pernah cerita saya frustrasi keran keran yang ujungnya buat masang selang itu, kalau yang Hmm. berapa bulan copot, ganti yang plastik Iya. buat berapa tahun, Buat benar-benar. memang hebat. Memang. Oh ya, kemarin itu kalau nggak salah di LinkedIn kan juga ada tuh yang produksi konblok, Ya, bahan plastik dicampur dengan eh, apa dari Semen. sekam padi. Oh, malah sekampan deh. Nah, itu salah satu komposit juga. Nah, jadi campuran. Ya, nah nggak tahu itu apa disebut biopolimer atau memang komposit untuk menggantikan fungsi dari apa sekam atau kayu supaya lebih kuat. Hmm. Karena biopolimer kan arahnya bagaimana plastik cepat terurai kan. Ya. Atau yang sifatnya seperti plastik tapi lebih ramah lingkungan dan cepat terurai. Nah ini kita perlu mungkin mengundang atau yang mengerti tentang ini kita coba bahas komen nanti. Ya, silahkan kasih komentar atau mau telepon langsung juga bisa menghubungi langsung. nah ini yang Om Syaril bilang yang sudah ada di Indonesia dua ini ya. Jadi ini kelihatannya mereka memang multi layer ya. Mereka belum menjadikan OXO jadi satu yang OXO plastik yang Pak Syaril bilang itu ya. Mereka masih melapisnya. Eh,
Kalau OXO sudah ada ini yang produksi, tapi bukan biodegradable. Kalau biodegradable bentuknya dalam multilayer, tapi OXO itu bisa digabung ke rigid ya, seperti styrofoam itu bisa dicampur ke OXO supaya styrofoamnya lebih cepat terurai sehingga tidak lama gitu. Jadi di antara dua yang ada di Indonesia ini salah satunya yang bikin OXO itu ya. Ya, udah pada kita buat aditif jenis OXO dan juga biodegradable. Hmm. Kemudian mengenai recycle-nya sendiri. Jadi saya juga baru temukan lagi di sebuah site. Jadi kalau kita selama ini mengenal mechanical recycle, dia memperkenalkan biological recycle di mana dipecahnya sampai monomer. Nah ini dia bilang, ini ada hubungannya dengan tadi mencampur fossil based plastik dengan bioplastik. Jadi dia bisa kalau udah dipecah sampai monomer, disatuin menjadi satu material, jadi bukan multi layer gitu. Mudah-mudahan ini juga ada hubungannya. Jadi gimana Om Sarir? Yang memecah sampai monomer itu sudah ada nggak di Indonesia? Saya belum paham ini Pak. Mungkin perlu dibicarakan ulang karena ini udah bersifat teknis kan. Iya. Iya, kita ini luar biasa sekali ngobrolnya. Sampai ngobrol soal hal-hal apa? Ini bukan teknis lagi nih Om. Ini udah sangat detail kimiawi ini ya. Ngebahasnya mesti sama orang kimia ya, tapi paling nggak pengertian sederhana saya adalah kalau rantai polimer ini selama ini dengan mechanical recycle cuma memutusnya, tapi berupa rantai-rantai pendek, kalau biological recycle ini memutusnya menjadi benar-benar jadi pecahan-pecahan itu. Pecahan single molekul, dan itu saya lihat di videonya dikasih lihat nih hasilnya cair berupa cairan. Nah itu yang mereka sebut monomer. Basic konstituennya. Tapi balik lagi nanti teman-teman industri kimia mungkin yang bisa ini sudah sejauh mana di Indonesia bisa lakukan. Kalau yang mechanical kan sudah biasa tuh. Kalau yang biological memang harus dianalisa dan dikaji ulang. Apa sudah ada atau bagaimana? Karena kan hubungannya dengan kapasitas produksi, mass produksi ya. Kalau hanya sekedar trial itu kan mungkin belum semua orang tahu gitu. Masih panjang lah, tetapi harapan tetap ada, tapi masih panjang karena misalkan sudah ditemukan pun itu nanti aplikasinya untuk apapun masih harus tetap dicoba lagi gitu. Misalkan dia untuk menggantikan tidak hanya yang paling sederhana plastik bag, tapi menggantikan peralatan rumah tangga misalkan. Itu kan mesti trial and error lagi tuh. Ya sebetulnya kalau saya lihat dari beberapa informasi sebetulnya sudah ada sih ya perusahaan-perusahaan dari luar negeri ini yang sedang meneliti biological recycle, chemical recycle juga pernah ada di Indonesia gitu. Ya, tapi mungkin biological ini masih proses inovasi ya mungkin. Iya, betul. Paling nggak kita berharap kita ini umurnya masih cukup panjang untuk bisa menyaksikan lahirnya alternatif yang saat ini masih diharapkan gitu ya. Atau kalau kita nggak menyaksikan atau biological itu sebetulnya biodegradable juga gitu ya Om Iwan. Atau mungkin biological recycle ini ya memang biodegradable. Dia nggak bicara dia biodegradable apa enggak, dia cuma bicara juga yang di recycle. Dia nggak bicara tentang itu, dia cuma bicara tentang karena dia bisa memecahnya sampai basic constituent sehingga bukan cuman TPP, jadi semua yang kantong kresek multilayer sebenarnya bisa masuk ke proses itu gitu. Kalau yang saya lihat di videonya ya, karena dia benar-benar memecahnya sampai basic constituent gitu. Nah, ya itu OXO juga bisa, itu jenis OXO degradable juga bisa. Polimer menjadi monomer. Bukan biological. Kalau biodegradable yang diklaim oleh temuan yang di slide sebelumnya tadi, itu dia kalau ini kan yang fossil base tidak biodegradable, tapi dia campur dengan
bioplastik yang biodegradable dan hasil campurannya bisa biodegradable. Itu aja yang dia klaim, tapi juga belum masuk ke produksi komersial, jadi masih penelitian terus kalau saya Nah, baca. biological recycle ini hasil monomernya apakah aman untuk lingkungan atau menjadi mikroplastik? Dia menjadi bentuk jadi padat, menjadi bahan baru. Jadi apakah Oh, apakah ini campuran fosil base sama bioplastik dia bisa begini kan kita nggak tahu, tapi eh, saya coba mencoba mengaitkan aja ini dua teknologi yang berbeda sebetulnya. Yang satu bicara recycle, yang satu bicara nyampurin plastik. Tapi oke. Berarti ini tetap di reuse ulang berarti dong ya. Dengan menambahkan biological bisa di reuse ulang menjadi recycle lagi ya. Karena tidak ingin menjadi degradable gitu ya, Pak. Kalau jadi seperti itu kenapa harus dibuat monomer? Padahal prosesnya lebih mahal ntar. Dari proses polimer menjadi monomer ke polimer kembali kan? betul. Nah, dia memecahnya sampai monomer tujuannya untuk bisa memproses semua jenis plastik, bukan hanya PET dan PP. Gitu. Hmm. Tujuannya itu. Saya aja yang sok tahu mengkaitkannya lah. Kalau dia bisa pecah jadi monomer, berarti kan memungkinkan di campuran yang fosil B sama itu juga dia pecah jadi monomer, kemudian dia jadiin jadi satu bahan, bukan berupa layer gitu kan. Kalau memang dia bisa pecah sampai Benar. dipecah monomer. Karenanya kita menantang, benar-benar kita menantang nih Om. Kita betul-betul menantang teman-teman para ahli kimia, gitu ya, ahli kimia atau teknologi kimia untuk berkomentar nih supaya kita nggak so tahu banget gitu. Kita tahu cuman ya pernah belajar kimia jadi mengerti rantai-rantai ini, coba ya memungkinkan apa enggak, teknologinya udah ada sampai mana, teman-teman kimia nih yang perlu. Ya, silakan berkomentar, kasih pendapat dan lain sebagainya. Ayo Om, kita waktunya nggak banyak nih malam ini ngobrolnya. Terakhir saya angkat, jadi dari tayangan 22, satu poin yang diangkat sama Profesor Nan Kishore ini adalah, saya belajar satu hal nih. Oke, dari sini dulu nih. Concern kita selama ini adalah kan yang bisa di recycle tuh adalah yang eh, PET-PP. Jadi yang multi layer itu memang challenging karena nggak mungkin dipisahkan. Terus kemudian kenapa harus pakai multi layer? Multi layer kan maksudnya ada aluminiumnya supaya shelf life-nya panjang. Kalau kita bisa manage supply chain-nya lebih pendek, value chain-nya lebih pendek, nggak perlu shelf life yang panjang gitu kan. Ya, kita bisa pakai single layer sehingga bisa di recycle. Ya itu aja sih. Saya juga cuman mengangkat dan pemikiran sederhana juga terkait dengan government. Eh, Kalau saya baca IPR kita memang mewajibkan roadmap untuk pengurangan plastik, tapi melihat nggak kemungkinan ini? Maksudnya bahwa para produsen itu bisa diarahkan untuk switching dari multi layer, meninggalkan multi layer. Bagaimana caranya? Jadi memungkinkan apa enggak? Ini juga balik lagi ahlinya dan situasi kepulauan kita yang luas dan besar, memperpendek value chain seberapa mungkin. Nah, itu juga mesti dibahas sama yang ahlinya. Cuman saya mengangkat aja ide dari Profesor Nandu dan pernah dipilotkan katanya di situ. Satu lagi yang saya belajar adalah sustainability itu ternyata tiga scope. Scope pertama adalah within company dan manufacturing kita yang within our control, yaitu kalau mau redesign packaging segala macam. Scope kedua adalah di sepanjang value chain, bagaimana sampai mencapai konsumen. Scope ketiga, kalau udah nyampe konsumen, apa yang dilakukan konsumen, sampahnya dibuang kemana, dan itu pun masih possible untuk kita reach dengan sosialisasi ke konsumen. Memang semuanya sebuah pekerjaan berat, tapi ya beliau rupanya ngajar sustainability ini dengan tiga scope itu. Jadi sustainable, beliau berulang-ulang mengatakan sustainable by design. Jadi, mulai dari scope 1, scope 2 sampai scope 3. Balik lagi orang-orang ahlinya yang bisa membahas ini. Saya cuma belajar kulit-kulitnya aja nih kemarin dari Profesor Nandu. Gitu Om, kira-kira. Ya, Siap, siap. tutup dengan lagu tentang lingkungan yang kalau tayangan Pak Nandu itu bagus tentang lagu lingkungan oleh anak-anak, ini juga lingkungan oleh anak-anak dari Mia Black.
Sebelum ditutup, mungkin Om Sarir ada tambahan? Dari saya sementara cukup. Jadi mungkin tahapan selanjutnya bagaimana kita mengulik tadi itu biological recycle ya Pak ya, biologi recycle itu, itu mungkin perlu saya juga ingin belajar lagi. Ya. Gitu. Apakah memang sudah ada atau masih baru sekedar penelitian ya, riset and development. Kalau mechanical oke, udah dari lama. Chemical recycling juga sudah pernah, walaupun ternyata sudah cukup maksimal. Nah ini udah ada biological. Nah ini perlu dikulik nih, dianalisa. Mungkin untuk podcast selanjutnya boleh kita coba beraudiens dengan pakar chemical ya. Kalau ada pakar chemical yang bersedia, kita bisa ajak di khususnya polimer ya, khususnya polimer. Ya. Kita bisa banyak belajar. Om Iwan ada tambahan terakhir? Ya, itu aja. Jadi kalau ada opportunity, ada yang teman-teman ahli kimia yang respon, kita sambil mensosialisasi, sambil kita sendiri juga belajar. Kita angkat ke tayangan berikutnya. Jadi kita juga sambil belajar bersama, sambil sosialisasi ke masyarakat. Oke, yang jelas adalah bahwa plastik ini memang kita akui karena kehebatannya gitu ya. Ya, karena yang bermasalah itu adalah plastik multilayer. Inilah plastik yang dicampur dari berbagai jenis macam plastik, juga ada juga degradable, sehingga proses pemilahannya ya, proses bagaimana memecahnya itu menjadi kesulitan. Belum ditambah lagi adanya cetakan di permukaan plastiknya, itu menyebabkan nilainya itu menjadi sangat-sangat tidak ada nilai ekonomisnya. Walaupun memang sudah ada sekarang produk multilayer yang dipakai untuk menggantikan batu bara untuk power plant atau untuk menambah energi buat perusahaan semen, itu memang ada, tapi nggak banyak karena ternyata bisa dilihat mungkin data plastik paling banyak adalah ya multilayer dan kantong kresek itu. Itu yang perlu jadi bahasan. Kalau memang biological ini mampu mass production, wah sangat bagus sekali. Tidak ada lagi kantong kresek dan multilayer di TPA kan. Habis semua menjadi produk baik itu. Luar biasa Pak ini. Ya, kita akhiri obrolan malam ini Om. Ya, kita berharap bahwa apa yang sudah dilakukan baik para industri gitu ya, dalam rangka membuat sebuah produk plastik yang bio gitu, itu bisa cepat terlaksana dan bisa segera diaplikasikan gitu. Walaupun beberapa tahun ke belakang sudah ada yang mencoba itu seperti tas kresek dari bahan bio, dari bahan tumbuhan gitu ya. Sudah ada, tapi memang ya, itu biodegradable sudah ada. Di Indonesia kan tadi sudah ditayangkan ada 2 perusahaan tuh. Betul, tapi ternyata juga nggak terlalu populer penggunaan. Masih lebih mahal, dia 100% singkong. Iya, makanya. Ya mudah-mudahan nanti akan segera muncul produk-produk baru berbahan tumbuhan dan aman bagi lingkungan yang bisa diaplikasikan, bisa digunakan sehari-hari dan dengan harga yang sangat ekonomis. Itu ya Om Sarir, Om Iwan. Ya, betul. Thank you obrolannya. Oke. Kita ketemu lagi di obrolan yang akan datang. Ya. Thank you Om. Selamat malam. Om. Ya.